Saya nak cerita sedikit ini tentang perjalanan waktu saya menikah. Baru-baru nih kan saya menikah. Nah, Desember kemarin. Jadi saya 7 tahun saya cari istri galau. Mana yang cocok? Saya kenapa? Target saya terlalu tinggi. Saya nak cari yang cantik, yang tinggi karena saya pendek. Supaya apa? Memperbaiki keturunan. Pernah saya ada suka perempuan, lewat dia, tinggi sangat. Saya bilang, ini cocok nih, memperbaiki keturunan. Langsung dia bilang, iyo, kau rusak keturunan saya. Saya nak cari yang cantik, bagus bodinya, cerdas, kaya. Tidak dapat-dapat. Akhirnya saya pasrah. Ya Allah, saya cari penghafal Quran. Selang beberapa saat, saya dipertemukan orang tua yang punya anak penghafal Quran. Saya ketemu hari Ahad, saya melamar hari Jumat. Cepat Pak, karena saya tidak mau didahului. Akhirnya, ini saya tidak kenal. Tidak pernah saya tengok wajahnya, tidak pernah saya tengok fotonya. Saya cuma berbaik sangka. Nah, waktu saya pergi, hari Ahad saya ketemu orang tuanya. Sekali aja saya ketemu, saya pun tak tahu siapa itu orang tuanya. Yang saya tahu dia punya anak penghafal Quran. Saya Jumat saya pergi melamar rumahnya. Begitu saya cerita-cerita, saya langsung katakan, Ibu Haja, saya dengar ada anak penghafal Quran. Dia bilang, iya Ustadz. Kalau begitu saya berniat untuk melamarnya. Apa dia cakap? Alhamdulillah. Saya bernasar ketika umroh. Kalau ada yang suka anak saya, yang senang anak saya, kalau dia baik agamanya, siapapun dia saya terima. Dalam hati saya, masuk gigi 1. Aman sudah ini. Lalu dia bilang, kalau begitu Ustaz, yang mana? Karena saya punya anak 2. Ustaz, wajib kena tengok dulu. Saya bilang, tak payah tengok. Kenapa? Saya lihat ibunya cantik, bapaknya gagah. Ya, tidak jauh lah dari situ. Kan ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kecuali yang dibawa kelelawar. Nah, itu jauh lah dia itu. Saya tengok bapaknya gagah, handsome, mamanya pun cantik. Saya pikir tak jauh lah dari sini. Tidak usah, tak payah saya tengok. Akhirnya dia bilang, saya ini hanya ibu. Masih ada suami saya ada di Singapura. Jadi macam mana? Tunggulah. Tapi soal suami saya tidak usah cemas. Suami saya punya urusan Ustaz. Dalam hati masuk gigi 2. Aman sudah. Begitu sudah tiba saat pelamaran secara resmi, dia cakap, Ustaz nak kena bawa duit 333 juta, emas 333 gram, kemudian 1 unit rumah, 4 kaplin tanah. Kalau uang Indonesia kurang lebih lah 1 miliar. Saya pening. Macam mana nih? Orang Bugis malu sudah kalau lamaran diterima ditolak gara-gara tidak ada duit. Orang Bugis namanya wampanai. Ini penting juga. Makanya anak muda kalau ada lamaran berdoa, ya Allah kalau dia memang cocok buat saya, satukan hatiku dan hatinya, dan yang lebih penting ya Allah, bukakan pintu hati orang tuanya supaya sedikit juang panaik dan minta. Itu penting itu. Bapak saudara-saudara sekalian, ya ringkas kisah. Saya menyanggupi, tapi apa yang membuat saya terharu? Dia cakap gini, mertua saya waktu itu belum jadi mertua. Seluruh duit yang Ustadz bawa itu jangan bawa ke rumah, tapi bawa ke pesantren, bawa ke sekolah pesantren. Saya bawalah itu duit. Pidato ini pimpinan pondok. Saudara-saudara sekalian, sudah berpuluh-puluh tahun saya menjadi ustadz, mimpin pondok ini, tapi baru pertama kali ada ustadz menyumbang paling banyak seperti ini. Dalam hati saya itu saya terpaksa. Sibuk betul saya nyumbang banyak begitu. Terpaksa kan syarat, kalau tidak dipenuhi tidak jadi menikah. Subhanallah. Begitu tiba hari pernikahan, sudah ijab kabul, saya masuk bilik. Orang Bugis bilang mapasi karawa. Ya. Masuk saya. Saya berdoa mudah-mudahan istri saya cantik. Mudah-mudahan istri saya cantik. Begitu tengok, subhanallah. Paling cantik se-Indonesia.
Iya, urusan masalah. Kalau ada orang bilang, cantik lagi istri saya, itu urusan sampean, urusan saya istri saya cantik. Apa yang terjadi? Saya nyumbang seperti itu, kisah yang saya sampaikan ini. Saya nyumbang sebanyak itu. Tanggal 1 Desember saya menikah, tanggal 21 Desember saya ulang tahun. Datang mertua saya kasih kunci rumah. Nih Ustadz hadiah ulang tahun. Rumah yang dia kasih saya itu 13 bilik, 2 aras. Harga kalau uang Indonesia kurang lebih 7 miliar. Apa hikmah dari kisah ini? Sedangkan tidak ikhlas. Nah, itu kan saya tidak ikhlas. Manoko-noko nyawaku. Gana nala duit kuye.